4 bulan 4 bulan menjelang lengser ya, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menyiapkan kaki tangannya untuk berlaga dalam pilkada serentak di seluruh Indonesia. Konten ini dibuat untuk para pejuang syafaat Nabi Muhammad. Sebelum melanjutkan, diperkenankan untuk membaca solawat Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Kawan-kawanku sebangsa dan setanah air, jangan terlena kepada Jokowi, Prabowo, Gibran, dan pejabat-pejabat yang hari ini sedang berkuasa. Kalian telah menentukan pilihan. Jika mereka tidak amanah, tidak tegas terhadap koruptor, maka sistem demokrasi kita mengajarkan satu hal: lawan, lawan, dan lawan, Sobat Sewot. Nah, jabatan politik dan posisi apapun selalu ada masanya, dan setiap masa selalu ada orangnya. Di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto punya masa. 2014, 2019, hingga 2024 merupakan masanya Jokowi. 2024 hingga 2029 ini masa punya Prabowo Subianto. Sekali lagi kalian telah menentukan pilihan, dan jika korupsi dan ketidakadilan di negeri ini terus menjadi-jadi, sekali lagi kalian harus melawan, Sobat Sewot. Nah, lalu apa yang perlu kita diskusikan hari ini? Dan apa saja kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam beberapa waktu ke depan terkait Pilkada Serentak 2024. Oke, yang pertama Sobat Sewot, modifikasi lembaga-lembaga survei yang belakangan ini telah dikelompokkan oleh kawan-kawan pengamat politik ya, dan pemerhati kebijakan publik, bahwa lembaga survei baik yang original maupun yang KW hari ini telah terbagi kepada dua kelompok. Kelompok pertama, Sobat Sewot, adalah lembaga-lembaga survei yang dirangkul oleh penguasa, dan mereka dijadikan alat oleh rezim kekuasaan untuk menentukan angka elektabilitas dan persentase elektoral yang nantinya bisa seiring seirama dengan hasil akhir rekapitulasi suara yang ditetapkan oleh KPU. Dan hasil tersebut, Sobat Sewot, sekaligus menjadi penguat di persidangan Mahkamah Konstitusi jika terjadi sengketa dugaan kecurangan selama pelaksanaan pilkada serentak. Kelompok berikutnya, kelompok yang kedua, adalah lembaga-lembaga survei yang independen ya, dan masih konsisten di jalur dan metodologi ilmiah, meski tak menutup kemungkinan kelompok ini akan dimarginalkan, bahkan condong diintimidasi oleh elit politik dan rezim kekuasaan. Kelompok ini punya data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Akan tetapi, Sobat Sewot, data kelompok survei, lembaga-lembaga survei ini kemudian dengan mudah dapat dipatahkan oleh rekapitulasi suara yang dilakukan secara manual dan berjenjang oleh Komisi Pemilihan Umum, yang sejatinya telah mengalami perubahan sejak dipindahkan dari TPS ke PPK, ke provinsi, ke kabupaten, dan ke KPU pusat, Sobat Sewot. Dengan kata lain, hasil survei independen dari kelompok kedua ini ya bisa dikalahkan oleh KPU dan MK yang hari ini sedang tidak baik-baik saja. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 bulan menjelang lengser ya, Presiden Joko Widodo dikabarkan telah menyiapkan kaki tangannya untuk berlaga dalam pemilihan kepala daerah atau yang hari ini kita kenal dengan pilkada serentak di seluruh Indonesia. Di Jakarta misalnya, Sobat Sewot, Jokowi ini sudah ketahuan bocor gitu kan, meminta mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk bertarung melawan Mas Anies Rashid Baswedan dalam pemilihan gubernur Pilgub DKJ Daerah Khusus Jakarta 2024. Nah, ini dibocorin oleh majalah Tempo ya, yang kemarin telah menyebarkan podcastnya, dan ini sangat luar biasa viral. Nah,
Sobat Sewot yang dirahmati Allah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selain itu, Jokowi dan kabinetnya sepertinya sedang berada di posisi pusing tujuh keliling. Bagaimana tidak kawan-kawan? Kemenhub ya buka wacana pemungutan pajak dari sepeda. Sepeda ontel loh ya. Sepeda gunung, miris sekali rezim Mukidi ini. Nah, dan sepertinya saat ini pemerintah benar-benar pusing mau nyari duit kemana untuk mensupport APBN, menyicil hutang mereka lewat negara yang kian meroket. Sampai-sampai pajak sepeda mau diadakan lagi setelah puluhan tahun dihapus. Zaman Soeharto dulu, pajak sepeda ini punya nama peneng atau plombir ya. Tak hanya pajak sepeda, Sobat Sewot, ada kemungkinan pajak televisi, pajak anjing, pajak radio, pajak handphone, dan lain sebagainya. Ini negara sudah mulai runtuh. Nah, ini satu pertanda bahwa memang pemerintah nggak senang kalau rakyatnya, ya rakyat Indonesia sejahtera. Ya, kaya sedikit dipajakin, sementara investor dikasih tax holiday. Pemerintah benar-benar lagi mengais duit receh dari rakyat kita, masyarakat Indonesia. Nah, Sobat Sewot, ini juga ada kabar bahwa nama Mas Anies Baswedan hari ini kembali menguat sebagai salah satu calon gubernur Jakarta yang juga diperhitungkan oleh PDI Perjuangan. Kalangan elit PDI Perjuangan telah mendiskusikan nama Anies Baswedan dalam forum terbatas di Rakernas. Pertemuan itu dihadiri oleh Hasto Kristianto dan sejumlah pengurus papan atas PDI Perjuangan ya, pengurus PDI Jakarta juga ya. Kemudian satu-satunya calon terkuat dalam Pilkada DKI 2024 tahun ini untuk menjungkalkan calon cawe-cawean Jokowi ya, cuma Mas Anies Rashid Baswedan. Mas Anies merupakan alternatif terbaik PDI Perjuangan untuk melawan tabiat dinasti Jokowi dan cawe-cawenya yang hari ini memasuki part 2 ya. Deputinya diambil dari kader PDI Perjuangan, seperti misalnya ada Pramono Anung yang dianggap warga Jakarta lebih bersikap tenang ketimbang Basuki Cahayapurnama atau yang kita kenal dengan Bang Ahok gitu. Nah, kemudian Sobat Sewot, Golkar terlihat nyaman ya ingin memajukan Ridwan Kamil di Jawa Barat ya, ketimbang di Jakarta. Maka kemudian Koalisi Indonesia Maju ini perlu mencari alternatif lain selain Ridwan Kamil untuk melawan Mas Anies Rashid Baswedan. Kaisang ini dianggap cukup rasional untuk diusung Koalisi Indonesia Maju di Jakarta. Pasti seru dong Kaisang versus Anies ya. Kaisang yang dikatakan muda, kemudian ketum partai dan lain-lain ya, ini dianggap layak dan diminati untuk kemudian berada di big match Pilkada DKI Jakarta. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah SAW, kemarin ada yang komentar bahwa kita yang kritis terhadap kondisi bangsa yang hari ini sedang carut marut, tentang sistem bernegara yang hari ini tidak baik-baik saja gitu kan. Mereka bilang bahwa kita yang kritis kemudian dikatakan satu, tidak bisa menerima kekalahan. Yang kedua, selalu menyalahkan pemerintah katanya. Apakah mengkritik itu adalah satu kesalahan? Atau mungkin kita balik saja, apakah korupsi yang terjadi besar-besaran di Indonesia hari ini gitu kan tidak perlu dikritisi, kita biarkan saja begitu, mereka melakukan pelanggaran demi pelanggaran, sementara hukum akan selalu tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Ini kan lucu Sobat Sewot. Kita lihat dulu, saya masih sangat ingat sekali, dan saya bagian dari kawan-kawan yang turun ke jalan untuk menumbangkan Sri Mulyani sebagai menteri waktu itu. Kenapa? Karena dianggap gagal ketika terjadi skandal Bank Senturi yang hanya merugikan Indonesia ya, merugikan uang rakyat sebesar 6 sekian triliun waktu itu. Tetapi hari ini Sobat Sewot, bukan hitungan 6-7 triliun. Kerugian negara itu ribuan triliun, bahkan ratusan triliun yang kemarin sudah diamankan oleh Kejaksaan Agung misalnya, pelaku-pelakunya yang melakukan
baik pencucian uang, ya baik yang terlibat, baik yang otak dan koruptor di bidang tambang dan lain sebagainya. Nah, ini kita mau diem gitu kan dengan ratusan triliun, bahkan dugaan ada lebih dari situ gitu kan, kerugian negara. Sementara kita di zaman SBY gitu kan, bailout Bank Senturi yang merugikan negara hanya sebatas 6 sampai 7 triliun gitu kan, 6, sekian triliun. Sri Mulyani harus menanggung resikonya dan harus tumbang dari kedudukannya waktu itu sebagai Menteri Keuangan negara gitu. Dan sekarang semuanya harus dibiarkan, dan setiap orang yang kritis akan selalu dibilang, kamu taunya jelek-jelekin Jokowi. Nah, bukan menyerang personal, kita tidak permasalahkan. Jokowi itu adalah saudara kita, presiden kita secara konstitusional gitu. Tetapi sikap dan kebijakannya lah yang kemudian harus kita koreksi. Apakah ketika Jokowi melakukan kesalahan dalam membuat keputusan dan menyengsarakan rakyat, harus kita ajungin jempol dan selalu bilang bahwa publik sedang puas hingga 80%. Nah, ini kan satu kelucuan bagi kita gitu. Ya, Litbang Kompas bilang gitu bahwa Jokowi, kepuasan publik terhadap Jokowi itu mencapai 80%. Lu ngelakuin survei di mana? Ya kan? Lu ngelakuin survei di mana? Kapan Litbang Kompas misalnya angketnya nyampe ke kita? Nggak pernah gitu kan. Tahu-tahu udah rilis aja bahwa Litbang Kompas menemukan bahwa kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi ini mencapai sekian persen, hampir 100%. Wah, kalian tuh lucu kalau percaya terhadap hasil survei yang sementara kalian tidak pernah mengisi angket survei yang disebarkan oleh Litbang Kompas. Maka kita ini sekarang ini diprediksi oleh para politisi, para pengamat-pengamat politik senior yang ada di Jakarta mengatakan bahwa hari ini sistem pemerintahan kita itu sedang tidak baik-baik saja. Maka kalian yang mengatakan memang tidak baik-baik saja, tapi nggak perlu ngeritik, nggak perlu menjelek-jelekan misalnya, loh kalian tuh mau dibilang lucu juga nggak boleh gitu. Nah, sobat sejawat yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai upaya untuk kemudian menjegal Mas Anies Rashid Baswedan di Pilkada Jakarta ini sudah informasinya sudah mulai menguat ya, sudah mencuat di berbagai media sosial dan media massa. Pemberitaan soal bagaimana cengkraman presiden gitu kan, rezim kekuasaan seperti Joko Widodo gitu, ini kemana-mana sudah. Tapi Tempo kemarin baru bocorin bahwa ada beberapa ketua partai yang baru saja dipanggil ke istana, ya dugaan kuat itu terkait soal bagaimana melawan dan kalau bisa mencegah Anies Baswedan maju kembali di Pilkada Jakarta. Pertanyaan publik sederhana, ya, kenapa harus dijegal? Ya, salah apa Anies Rashid Baswedan gitu kepada Jokowi? Padahal Anies Baswedan ini paling cocok gitu kan di Jakarta, paling disenengin oleh Jakarta dibandingkan gubernur-gubernur lain, termasuk Jokowi yang hanya 2 tahun berapa bulan gitu kan menjadi gubernur di Jakarta, kemudian meninggalkan Jakarta, ya, yang katanya kita mau fokus Jakarta, kita mau fokus gorong-gorong gitu, ya tahu-tahu langsung nyapres di 2014 yang lalu. Ini satu lelucon yang kalian tuh nggak sadari betul. Ya, mentang-mentang masyarakat Indonesia mudah lupa, kemudian rezim seenaknya melakukan apa saja gitu kan. Ya, kita sebagai anak bangsa yang pelupa tentu harus mencatat lagi. Kalian yang katanya pro terhadap rezim, silakan dicatat gitu. Di awal ngomong apa, nanti pada akhirnya seperti apa. Baru kalian kalau dicatat tuh ingat gitu. Nggak mudah kemudian ditipu dan diiming-imingin lagi untuk pilkada dan pilpres selanjutnya gitu. Maka perubahan dari misalnya subsidi yang hari ini, subsidi BBM, subsidi listrik, subsidi apapun sekarang sudah dipungutin, sudah dihabiskan, ya, dengan semua pendapatan negara yang begitu besar. Kenapa masih terjadi korupsi? Kenapa
masih ada ketimpangan, kenapa masih terjadi ketidakadilan di sana sini, kenapa kemudian para pejabat ini masih hobi korupsi gitu, sementara pungutan-pungutan terhadap subsidi rakyat ini dikurangin, bahkan ada yang dipangkas, bahkan ada yang sama sekali dihabisin gitu. Sobat Sewot yang dirahmati Allah dan disayangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekali lagi jangan terlalu terlena dengan terhadap Jokowi. Jokowi 2,5 bulan tinggal 3 bulan lagi lah selesai. Jokowi sudah tidak lagi akan menjadi presiden kalian, dan presiden kalian dan kita semuanya adalah Prabowo Subianto yang sebentar lagi insya Allah akan bertemu dengan Mas Anies Rashid Baswedan, dan kita akan melihat kejutan politik apa dalam pertemuan Mas Anies Rashid Baswedan bersama Prabowo Subianto. Dan ini satu rekonsiliasi positif terhadap sistem perpolitikan Indonesia, karena memang Bapak Prabowo ini perlu backing yang kuat, Sobat Sewot. Kenapa? Karena Jokowi sepertinya meskipun akan segera lengser dari jabatan sebagai presiden, ini masih mengandalkan cawe-cawe yang yang apa namanya, ini justru akan merusak tatanan demokrasi kita. Maka Prabowo sebagai presiden pilihan rakyat harus segera menentukan arah kebijakan publik, jangan mau didikte oleh presiden-presiden yang telah berlalu seperti SBY, Jokowi, dan siapapun. Ya kalau misalnya dikasih masukan nggak masalah, tetapi kalau didikte Prabowo harus ke sono, Prabowo harus ke sono, kalau sekiranya hanya akan menyengsarakan masyarakat Indonesia, maka Prabowo harus tetap bersama rakyat dan mengesampingkan ragam dikte ya, atau meskipun nanti ada bahasa kolaborasi politik dan lain sebagainya, tetapi akhirnya ujung-ujungnya hanya melayani kepentingan oligarki dan mengesampingkan kepentingan publik. Maka Prabowo sebagai presiden ini harus mengambil sikap saya bersama rakyat ya. Maka konsistensi Prabowo sebagai presiden ya, sehari ya Prabowo menjalani jabatan sebagai presiden, maka itu akan menyamai 5 tahun ya Presiden Jokowi menjabat sebagai seorang kepala negara. Asas manfaatnya di situ. Nah seperti itu Sobat Sewot, dan salam perubahan untuk semuanya, salam akal sehat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan kepada semua pemimpin kita, memberikan kesehatan lahir dan batin kepada seluruh pemimpin kita, utamanya kepada Presiden Jokowi ya, dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto, agar mampu mengelola kekayaan alam Indonesia untuk sebenar-benar kebahagiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pilkada Jakarta dan Pilkada Serentak Indonesia 2024.